warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Ratnawati, mahasiswi Ekonomi Syariah semester 7 dari Institut Agama Islam Cirebon, akan mempresentasikan konsep, jenis, dan komponen dalam laporan keuangan. Kita mulai dari konsep laporan keuangan. Ada banyak sekali definisi dan pengertian dari laporan keuangan, tetapi di sini saya akan memberikan definisi seperti yang dipaparkan oleh Adila Septiana dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan, Konsep dan Praktek, bahwasanya laporan keuangan adalah laporan yang diharapkan mampu memberikan informasi mengenai perusahaan, digabungkan dengan informasi-informasi lain seperti informasi industri, informasi ekonomi, yang bisa memberikan gambaran lebih baik lagi terkait prospek dan risiko perusahaan. Kemudian tujuan dari laporan keuangan, apa sih tujuan dari laporan keuangan itu? Tujuan dari laporan keuangan salah satunya adalah memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan di sini bisa jadi pihak internal maupun eksternal. Pihak internal bisa jadi adalah manajemen atau pemilik perusahaan, sedangkan pihak eksternal biasanya ada kreditur, investor, dan pemerintah. Selanjutnya tentang pemeriksaan laporan keuangan. Siapa sih yang biasanya memeriksa laporan keuangan itu? Pemeriksaan laporan keuangan itu bisa dilakukan dari dalam maupun luar perusahaan, dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Tetapi akan lebih baik lagi jika pemeriksaan laporan keuangan ini dilakukan oleh pihak independen eksternal perusahaan. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepercayaan yang lebih kepada perusahaan terkait hasil laporan yang disajikan. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, di sini ada seperti yang disebutkan sebelumnya, ada pihak internal dan eksternal ya. Jadi kalau pihak internal itu ada manajemen ataupun pemilik perusahaan. Kalau pihak eksternal ada kreditur, ada investor, ada pemerintah. Jika kreditur, maka dengan adanya laporan keuangan, dengan mengetahui posisi keuangan dan keadaan sehat atau tidaknya keuangan perusahaan, maka dia tidak segan untuk memberikan kredit ataupun membatalkannya. Begitu juga dengan investor, sama dengan kreditur. Jadi investor dengan mengetahui laporan keuangan yang prima dari sebuah perusahaan, dia tidak segan untuk memberikan investasi kepada perusahaan tersebut. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah di sini menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk menentukan besaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Kemudian kita ke poin yang kedua ya, yakni jenis-jenis laporan keuangan. Ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan tentang keadaan suatu perusahaan terkait keuntungan atau kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Seperti namanya laporan laba rugi, maka dia memberikan gambaran tentang laba atau rugi yang ditanggung oleh perusahaan. Kemudian ada laporan perubahan modal. Jadi laporan yang menggambarkan tentang perubahan modal dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan tentang arus kas masuk atau arus kas keluar dalam suatu perusahaan. Dan yang keempat yaitu ada neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi keuangan atau disusun pada periode tertentu, berisi tentang gambaran aktiva atau harta, kemudian ada utang atau kewajiban, dan ada modal atau ekuitas. Ini neraca. Dan yang kelima yaitu ada laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan catatan atas laporan keuangan ini digunakan sebagai penyempurna dari laporan-laporan sebelumnya. Jika terjadi ketidaksempurnaan atau terjadi kekurangan atau ketertinggalan daftar data atau transaksi dari laporan sebelumnya, bisa dimasukkan di laporan catatan atas laporan keuangan. Di poin 3 ada komponen laporan keuangan. Apa saja komponen laporan keuangan?
Di sini ada yang pertama adalah aktiva atau aset ya, aset atau harta. Aktiva dibagi menjadi dua, ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Yang termasuk aktiva lancar adalah, yang membedakan antara aktiva lancar dan aktiva tidak lancar adalah dari sifat likuiditasnya. Jika aktiva tersebut memiliki likuiditas lebih tinggi atau mudah dicairkan ke cashnya, maka dia termasuk dalam aktiva lancar. Dan jika tidak bisa atau pencairannya atau likuiditasnya di atas 1 tahun, maka dia termasuk dalam aktiva tidak lancar. Kemudian ada yang kedua adalah utang ya, utang perusahaan atau kewajiban. Yang ketiga ada ekuitas atau modal. Yang keempat adalah pendapatan, dan dan terakhir adalah beban. Demikian presentasi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.